Inilah sidat, salah satu hewan air tawar paling misterius di dunia. Meski bentuknya mirip belut, sidat adalah jenis ikan yang berbeda. Punya keunikan tumbuh dan besar di perairan sungai, sidat justru berkembang biak di lautan. Dan yang pasti, harganya pun tak main-main, mencapai Rp300.000 per kilogram. Bentuknya sih memang sedikit aneh ya, tapi ini masih termasuk keluarga atau jenis ikan. Nah, harganya memang cukup mahal ya di pasaran, bahkan lebih mahal dari ikan biasa. Konon katanya ini disebabkan proses pencarian atau penangkapannya itu sulit, bahkan dibudidayakan juga cukup sulit. Saya nanti langsung mau cari tahu, ada beberapa kelompok orang yang khusus mencari sidat. Seperti apa ya tekniknya, nanti kita cari tahu. Mencari sidat sendiri memang tak bisa dibilang mudah. Hari ini kami ditemani Hidayat yang sehari-hari berburu sidat di kawasan Sindang Tala, Pamijahan, Bogor. Para pemancing biasanya memakai jujulan atau alat bantu untuk memasukkan pancing ke lubang sidat. Nah, untuk umpan, Dayat justru memakai belut kecil yang disebut sebagai makanan favorit sidat. Disinilah keterampilan tangan pemancing diuji. Pasalnya, untuk mencari belut, biasanya Dayat hanya memakai tangan kosong alias teknik ngukui. Ayo Mas, yang mana sih Kang? Nih kita cari-cari ya. Ciri-cirinya kayak apa lubangnya? Kayak tuh, ini nih ngebudah nih ya. Tuh ada budah-budahnya ya. Nah, coba. Bukan kayaknya Mas. Nah, coba. Wah, dia harus coba. Nah, ini nih. Nah, dapat. lah. Kan? Ini nih. Semudah itu dong. Iya. Dapat 2. Jadi ciri-cirinya sebenarnya gimana Kang? Bentuk lubangnya gimana kalau untuk rumah belut itu? Kalau rumah belut itu kan biasanya lubangnya berair. Atasnya ada budah-budahnya. Busa gitu ya? Busa. Ya. Umpan belut segar harus secepat mungkin dipakai agar aromanya yang pekat bisa tercium dengan mudah oleh sidat. Tetapi kail dan cara memasang umpan untuk sidat berbeda dengan memancing ikan biasa. Ini harus diikat kenceng ya? Iya harus, itu wajib pokoknya, biar gak lepas. Berarti memang bentuk pancingan atau kailnya untuk sidat itu bukan yang melengkung lurus begini aja? Nah ini Mas Deka salah. Oh, gitu. Ini tuh namanya jujulan untuk mendeteksi di mana ada sidat bersarang. Nanti setelah ada sambara ke sini, kita ganti pakai yang ini. Yang mana tuh? Ini. Nah. Oh, ini dipasang langsung. Ya. Oh, ini baru kailnya nih. Iya, ini kail nah, sama ini umpan. baru kailnya. Ya. Berarti ada 2 macam alat. Dua proses. 2 proses. Ya. 2 alat, 2 proses. Jadi ibaratnya ini tuh hanya untuk ngetes. Ngetes pancingan doang. Ini cuma buat ngetes dan nggak akan dikasih ke sidatnya ya. Cuman buat diiming-iming. Ya. Ini yang akan dipakai di sidatnya. Berarti ini dulu. Ya. Begitu udah dimasukin kira-kira ada indikasi. Ada indikasi baru ini pakai kail. Para pemancing sidat biasanya sudah hafal area mana saja yang biasa dihuni oleh sidat. Nah, seperti belut yang menghuni lumpur, sidat justru bisa ditemui di aliran sungai deras yang berbatu. Nah, emang bebatuan kayak gini emang habitatnya. Jadi kita tiap hari mancing di bawah-bawah batu kayak gini. Nah, ternyata saya baru tahu habitat dari sidat itu ternyata tuh di aliran sungai deras. Jadi bukan di tempat rawa-rawa seperti belut. Nah, ini nanti kita mau cek nih di antara batu-batu sama air-air itu tadi. Dan benar saja, tak sampai 10 menit, umpan yang kami pasang di salah satu celah batu terasa seperti ada yang menarik. Udah mulai dapet kayaknya. Ya. Dia udah mulai berat banget ternyata. Nyangkut ini. Wah, mantap ini tarikannya. Berat, sumpah berat banget ini. Kenapa bisa berat gini? Ini udah digigit nih, udah dimakan. Tapi berat, dia masih nyangkut di atas batu. Kalau udah lemes sandatnya pasti ikut. Ikut. Mari Mas, mari. Ikut. Nah, ini. Oke. Ya itu ada kepalanya Mas.
Berapa kilo ini kira-kira Kang sini? Setengah kilo. Wah, masih berontak dia. Meski tak terlalu besar, tapi hasil tangkapan pertama ini membuat kami semakin bersemangat. Kami sedikit berpindah lokasi dengan tetap mengincar celah-celah batu. Lagi-lagi, umpan belut yang baru saja kami masukkan langsung disambar mangsa. Udah mulai dapat nih kayaknya. Ya. Gede banget. Waduh, ini berapa kilo nih kira-kira? Kisaran 1,5 kilo. Wah, waduh, gigit kan nih Kang? Yang keliket. Kailnya aja gedenya segini nih kailnya. Ini kailnya tembus. Dia tenaganya gede banget. Nih, dia kelilit-kelilit kita. Ini kalau berapa jam udah lepas. Iya, banget. Licin. Yang mengejutkan, hasil tangkapan kami disebut Dayat masih termasuk ukuran kecil. Wajar saja, salah satu rekor penemuan sidat di Indonesia mencapai 2 meter dengan bobot 27 kg. Sidat sendiri punya dua pola, yakni bicolor alias dua warna dan juga sidat kembang atau totol. Itu kalau sidat marmorata ada lebih gede. Yang lebih gede lagi. Ini sidat bicolor atau awela bicolor. Oke. Beda jenisnya, ini polos kalau marmorata. Itu ya ukurannya bisa lebih gede dari paham. Kita bawa kayak bawa ular. Dapat gede. Yang mengejutkan, sidat sebenarnya berkembang biak di laut untuk kemudian tumbuh besar di sungai. Ketika dewasa, sidat biasanya akan kembali ke laut. Lantas, dari mana datangnya sidat di kawasan pegunungan yang ratusan kilometer jauhnya dari pantai? Beberapa penelitian menunjukkan sidat tropis bicolor yang sering ditemui di Indonesia tidak semua melakukan migrasi penuh. Diduga ini menjadi bentuk strategi survival di mana sebagian tetap di sungai bila kondisi laut tidak ideal. Yang lebih mengejutkan, sidat muda ternyata bisa merayap melewati lumpur atau daerah lembab untuk mencapai perairan yang jauh dari lautan. Wih, lumayan dapat juga. Ternyata memang benar-benar susah cari sidat. Pantas saja ya kalau harganya mahal. Wih, lumayan. Dari siang hari sampai menjelang maghrib, Dayat bisa mendapat 3-5 ekor sidat setiap harinya. Jika ukurannya besar, harganya pun bisa mencapai Rp300.000 alias Rp60.000 per ekor. Tak heran, meski prosesnya terbilang sulit, menjadi pemburu sidat masih dianggap sebagai pekerjaan yang menjanjikan.